ya. Dia juga bisa pakai saudara, dan untuk membuat apa? Membuat hati bapak berbalik kepada anak dan sebaliknya. Lalu dibilang hati orang durhaka, orang yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan, saudara. Dan saya percaya ini hanya bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Bukankah hari-hari ini kita semua sedang menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, saudara? Betul nggak, saudara? Ada yang bilang Pentakosta ketiga, ada yang bilang seperti apa? Terserahlah. Tapi semua orang itu lagi rindu gitu, bahwa Roh Kudus bisa manifestasi atas setiap kita. Nah, saya ajak saudara melihat sebentar ke belakang. Tolong lihat Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah atau Roh Kudus ya, melayang-layang di atas permukaan air, saudara. Perhatikan kata melayang-layang di atas permukaan air, itu Roh Allah itu atau Roh Kudus itu ngapain, saudara? Apakah pelesiran, atau nggak ada gawe, nggak ada kerjaan, atau lagi ngapain, saudara? Saya percaya Roh Allah waktu itu dia sedang memperhatikan sesuatu. Memperhatikan apa? Yaitu memperhatikan Allah berfirman, saudara. Coba lihat di ayat ketiga dikatakan gini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, saudara. Dikatakan Roh Allah melayang-layang, dia menunggu. Begitu firman Allah berfirman jadilah terang, saya percaya Roh Kudus yang menjadikan terang itu jadi, saudara. Ada amin? Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Roh Allah juga sama ada di tempat saya, ada di tempat saudara, itu sedang menanti-nantikan, saudara. Apa? Menanti-nantikan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut anaknya hari ini. Dari mulut setiap saudara. Jadi deklarasi firman Tuhan hari-hari ini dalam doa di menara sangat perlu, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang menanti-nantikan hal itu, saudara. Ada amin? Ya. Coba kita lihat lagi sekarang Kejadian 2. Dalam Kejadian 2, ayat yang ke-7, perhatikan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dikatakan Allah membuat debu dan tanah, ada kepalanya, ada badannya, dan ketika tubuh itu lengkap, lalu Roh Kudus dihembuskan, menghembuskan Roh Allah, menjadikan manusia yang bangkai tadi, bukan bangkai lah, mungkin manusia yang mati tadi dalam bentuk tanah, menjadi hidup, saudara. Kenapa? Karena tubuhnya dan kepalanya bersatu, saudara. Tuhan nggak mungkin tiup kalau cuma kepalanya. Karena kalau cuma kepalanya ditiup, jadi leak dia, saudara, nggak ada badannya. Atau cuma tubuhnya, nggak mungkin ditiup. Kalau tubuhnya ditiup, nggak ada kepalanya, jadi zombie, saudara. Tapi kalau ada kepala, ada tubuh, Tuhan tiup, saudara, jadilah manusia yang hidup. Makanya Alkitab tulis, coba lihat Efesus 5, dalam Efesus 5 ayat 23 mengatakan seperti ini. Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala dari istri. Maksudnya istri adalah tubuh, suami adalah kepala, saudara. Dan dikatakan juga sama seperti Kristus adalah kepala dari jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalau suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh bersatu, nggak ada alasan Tuhan nggak berkati keluarga ini, saudara. Demikian pula Kristus sebagai kepala, dan kalau jemaat, yang dimaksud jemaat adalah semua gereja bersatu menjadi tubuh. Tidak ada alasan Tuhan tidak memberkati satu kota, saudara. Tidak ada alasan Tuhan tidak memberkati satu bangsa, kalau di bangsa ini yang namanya tubuhnya atau gerejanya bersatu, nggak ada alasan Roh Kudus nggak memberkati.
Ada amin, saudara? Yang percaya amin boleh lambaikan tangan dulu, saudara. Jadi saya pikir kuncinya kalau Roh Kudus mau bekerja, itu harus ada kesatuan tubuh dan Yesus sebagai kepala dipersatukan, dan saya yakin bahwa kota akan dipulihkan. Ada amin? Ya, pemulihan kota, pemulihan bangsa, no way. Bukan bisa dilakukan oleh denominasi yang besar sekalipun, tidak bisa. Hanya bisa dilakukan kalau Yesus sebagai kepala dan jemaatnya adalah gerejanya dalam kesatuan. Ada amin? Doa dalam satu kesatuan, dalam unity, itu yang punya kuasa yang sangat besar. Ada amin? Nah, saya meyakini begini, saudara. Roh Kudus hari ini bukan lagi perlu diminta dari surga turun, tapi Roh Kudus itu sudah ada di dunia. Karena dalam kitab Yohanes pasal ke-16, coba kita lihat pasal 16, pasal 14, Yohanes 14, dikatakan begini, ayat 15 ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dimaksud Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu, saudara. Satu janjinya, waktu Yesus terangkat ke surga, ada Roh Kudus yang menyertai kita, saudara. Ada amin? Amin nggak nih, saudara? Ada Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Saya yakin bahwa saudara hari ini sudah penuh dengan Roh Kudus. Ada amin nggak? Yang percaya sudah penuh dengan Roh Kudus boleh lambaikan tangan, saudara. Amin, saudara. Nah, sekarang coba kita lihat dulu dalam kitab Lukas pasal yang ke-3, Lukas pasal 3, ya, ayat 24, dibilang begini, saudara. Ini ketika Yesus dibaptis nih. Ketika seluruh orang, ayat 21, ayat 21 dan 22, Lukas 3. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, ke atas Yesus, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara. Lalu saudara perhatikan lagi kitab Lukas 4 ayat pertama, dibilang begini, Yesus setelah dibaptis, lalu Roh Kudus turun, dibilang gini ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, nih, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, saudara. Penuh dengan Roh Kudus Yesus. Baru penuh dengan Roh Kudus, seperti saudara pun hari ini penuh dengan Roh Kudus. Saya berani jamin hari ini setiap saudara penuh dengan Roh Kudus. Ada amin? Tapi perhatikan, setelah Yesus penuh dengan Roh Kudus, Yesus 3 kali diuji. Dia suruh ubah batu jadi roti, saudara. Yang kedua, suruh loncat dari bubungan. Lalu yang ketiga, suruh nyembah sama iblis. Tapi Yesus menang, dia nggak mau. Saudara, manusia bukan hidup dari roti dan anggur saja, setiap dari firman, katakan. Lalu jangan mencobai Allah. Lalu dia bilang, aku tidak mau menyembah kepada iblis. Aku hanya menyembah kepada Tuhan. Seperti saudara, nggak mau nyembah COVID. Saudara di tempat ini karena saudara mau nyembah Tuhan, saudara. Dan kalau saudara lakukan seperti itu, lolos dari ujian itu, perhatikan seperti Yesus lolos. Lihat ayat 13 dan 14. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Lalu ayat 14, dalam kuasa Roh, yang tadi penuh dengan Roh Kudus, sekarang dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu, saudara. Yang satu penuh dengan Roh Kudus, tapi setelah ujian lewat, dia
dengan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya gini, kita hari-hari ini sedang melewati yang namanya ujian-ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, termasuk saya alami COVID, itu ujian buat saya, dan saya udah lulus. Dan ujian ini yang membuat kita penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau kita penuh dengan Roh Kudus, setiap kata-kata yang kita ucapkan itu punya kuasa, saudara, seperti Allah. Lalu juga, karena itu firman Allah kan. Dan yang kedua, kalau kita hidup dalam persekutuan dalam tubuh Kristus, tidak ada alasan Roh Kudus tidak bekerja dengan kita. Nah, saya mau tunjukkan sama saudara satu video, saudara. Ya, makanya saya minta share screen. Ini ada seorang pengusaha ketika saya waktu itu bulan Maret, tanggal 3, membuat seminar tentang pemulihan segala sesuatu. Saya nggak kenal juga dia datang, lalu dia punya masalah, lalu dia dijamah oleh Tuhan. Saya mau kasih lihat, jadi orang ini rindu mau pulih dengan keluarganya, sudah 1 tahun dia nggak ketemu sama anaknya, dan ketika dia dilawat oleh Tuhan, ini yang terjadi. Saya mau kasih lihat sama saudara ya. Ini orangnya. Ya, saya mau kasih Tuhan, saya Calvin. Saya diajak oleh teman seiman saya, Pak Nunu, ikut seminar Father and Son yang dipimpin oleh Pak Tony Mulia. Pada saat Pak Tony Mulia berbicara di panggung bahwa Roh Kudus ada di ruangan ini, dan semua peserta seminar ya, yang berpasangan orang tua dan anak maju ke depan, hati saya di bangku bergetar. Seakan-akan ada suara yang berbicara, Calvin, kamu harus telepon anak kamu sekarang juga. Karena kebetulan memang anak kami, puji Tuhan, tinggal di Australia. Ya, anak kami 2, namanya satu Faith, satu Hope. Mereka itu sudah dibilang hampir 1 tahun sudah nggak mau angkat telepon saya. Jadi hubungan kami terputus. Bahkan wisuda pun saya nggak bisa hadir dan nggak boleh datang. Bahkan ulang tahunnya pun saya sebaiknya di Jakarta, tidak usah ke Australia. Jadi hubungan saya dengan anak saya perempuan yang pertama Faith itu sudah berlangsung 1 tahun tanpa hubungan, tanpa WA, email pun diblok. Tapi hari ini setelah mendengar firman Tuhan yang dibawa oleh Pak Tony Mulia bahwa Roh Kudus akan memulihkan hubungan Bapak dengan anak, anak dengan Bapak, saya tergerak dari duduk di bangku melihat suasana begitu indah, pertobatan antara Bapak dengan anak, Ibu dengan anak. Saya tergerak, langsung saya turun ke bawah, keluar gedung gereja, dan saya coba telepon, dimulai dengan anak saya yang terakhir, ya, Hope. Saya telepon anak saya, nggak diangkat, 2 kali nggak diangkat. Saya coba mau telepon anak saya yang pertama, tapi saya ragu, mungkin pasti nggak diangkat. Tapi saya berdoa, Tuhan kasih saya kesempatan untuk berbicara bahwa saya mau minta maaf. Saya coba telepon, puji Tuhan, anak saya Faith langsung angkat. Saya bilang langsung, Faith, please forgive me, please forgive me, please forgive me. Papi salah, papi salah, maafin papi. Anak saya sampai bilang, are you okay, Dad? Are you okay? Papi okay, papi di Jakarta. Maafin papi ya, papi salah, oke. Langsung anak saya bilang, oke Dad. Oke, lagi di mana? Lagi kerja, Pi. Oke, nanti ya kalau Faye udah pulang kerja, ada waktu kita ngobrol lagi. Tolong WA papi jangan diblok, kita komunikasi lagi ya. Maafin papi sekali lagi. I love you so much. I love you, Daddy. Kata-kata itu sudah lama, 1 tahun saya nggak dengar. Tapi hari ini Roh Kudus mengarahkan hati saya untuk telepon. Dan Roh Kudus langsung mengarahkan hati anak saya paling besar, yang keras sekali. Hatinya yang dilapisi tembaga dan baja dihancurkan dalam nama Yesus. Mau mengangkat telepon saya, bahkan bilang I love you, Daddy. Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Tony Mulia. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Saya, kalau saudara lihat film tadi, bagaimana seorang bapak yang bisa minta maaf sama anak. Kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin. Kadang-kadang bapak selalu merasa dirinya benar, saudara.
Ya, tapi hari itu ada bapak yang mau minta ampun sama anaknya, ya kan? Dan ternyata anaknya juga mau menerima seperti itu. Dan ini juga harus menjadi iman buat kita, saudara. Iman buat kita. Nanti hati orang durhaka akan berbalik kepada pikirannya orang yang benar. Saya sebagai orang yang mungkin ya ada sebagian yang ada lebih tua dari saya, tapi buat saudara yang lebih muda dari saya, kalau mungkin saya pernah jadi contoh yang salah, kalau mungkin saya juga ada kelakuan salah, saya berani minta maaf sama saudara. Saya mau minta maaf sama saudara hari ini. Kenapa? Saya tahu bahwa hari ini Tuhan ingin hati Bapak ya diberikan buat anaknya. Kita sadar bahwa kita orang tua perlu generasi yang muda. Dan hari ini setan usahakan supaya bapak sama anak ribut, saudara. Generasi yang tua sama muda supaya nggak bersatu, saudara. Padahal kalau bersatu kita menggenapi firman Tuhan, pemulihan segala sesuatu terjadi. Ya, dari hari ini saya percaya kita bukan harus nunggu Roh Kudus tercurah dari surga lagi. Roh Kudus ada di sekeliling saudara. Dia mungkin melayang-layang di saudara. Cuma butuh deklarasi, perlu ada kesatuan, dan saya yakin bahwa pemulihan segala sesuatu akan terjadi di bangsa ini. Ya, bersyukur dengan saudara mau 24 jam, ya walaupun mungkin ambil sebagian-sebagian, dan saya merasa bahwa Tuhan ingin memulihkan keluarga, Tuhan ingin memulihkan kota, Tuhan ingin memulihkan bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati.